Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel Bisi Kelam. Di video kali ini, aku mau mengajak kalian menyusuri sebuah kisah horor yang sudah lama beredar di Yogyakarta. Kisah tentang sebuah bioskop tua yang berdiri di atas bangunan pusat perbelanjaan lama, yang bagi orang Jogja, lokasinya sebenarnya bukan rahasia lagi. Nama tempat akan sengaja aku samarkan, bukan untuk menutup-nutupi, tapi supaya kisah ini tetap bisa kita dengarkan sebagai cerita, tanpa menyudutkan siapapun. Yang jelas, tempat ini masih ada sampai sekarang. Masih berdiri, masih beroperasi, dan masih sering didatangi orang. Tapi di balik layar lebarnya, ada cerita lain yang jarang dibicarakan dengan suara keras. Kisah ini aku rangkum dari cerita mulut ke mulut, pengalaman penonton, dan kesaksian beberapa orang yang pernah bekerja di sana. Percaya atau tidak, silahkan kembali ke masing-masing. Sekarang, kita masuk ke scene pertama. Bagi orang Jogja, nama Swalayan Hiro di Jalan Solo bukanlah tempat yang asing. Dulu, kawasan ini adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar. Ramai, hidup, dan selalu dipenuhi pengunjung. Di bagian atas gedung itulah, sebuah bioskop besar berdiri. Pada masanya, bioskop ini dikenal sebagai salah satu yang termegah. Punya banyak studio dan sering menggelar pemutaran tengah malam. Namun, di akhir tahun 90-an, tepat pada tahun 1999, sebuah peristiwa besar terjadi. Kebakaran hebat melanda gedung ini. Api menjalar cepat, melahap hampir seluruh bagian bangunan, termasuk area bioskop di atasnya. Asap hitam, bau terbakar, dan kepanikan meninggalkan jejak yang tak terlihat. Walaupun secara resmi tidak disebutkan adanya korban jiwa, banyak cerita simpang siur berkembang. Tentang orang-orang yang terjebak, tentang jeritan yang katanya terdengar di malam hari, tentang bagian gedung yang tidak pernah terasa bersih lagi. Setelah kebakaran itu, kawasan ini sempat sepi. Beberapa bagian terbengkalai. Dan sejak saat itulah, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Bukan dari satu orang, tapi dari banyak mulut, dengan cerita yang hampir serupa. Beberapa tahun setelahnya, bioskop kembali beroperasi. Dengan nama baru, dengan tampilan yang lebih modern. Namun, malam tetaplah malam. 4 orang mahasiswa datang untuk menonton Midnight Show. Sekitar pukul 11 malam, mal sudah hampir tutup. Lorong-lorong sepi. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga. Mereka beli tiket, masuk ke studio, dan saat pintu dibuka, studio itu terasa penuh. Bukan sekadar terisi, tapi benar-benar terasa ramai. Ada siluet kepala, ada suara bisik samar. Ada perasaan seperti sedang duduk di tengah kerumunan. Padahal, secara logika, penonton malam itu sangat sedikit. Ketika mereka keluar dan protes ke penjaga tiket, jawaban yang mereka terima justru membuat lutut melemas. "Mas, dari awal yang beli tiket cuma kalian berempat." Penjaga tiket itu tidak marah, tidak heran. Seolah kejadian seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Ia hanya berpesan pelan. Kalau nggak kuat, mending pulang. Apalagi kalau nonton malam. Malam itu, tidak ada film yang mereka tonton. Yang tersisa hanya rasa dingin yang tidak hilang, bahkan setelah sampai rumah. Kisah lain datang dari seorang pria yang menonton sendirian. Di tengah film, ia merasa ingin ke toilet. Ia keluar studio, menyusuri lorong yang lampunya temaram. Saat berada di dalam toilet, ia mendengar suara aneh. Suara kain basah diseret, seperti orang mengepel lantai. Begitu keluar, ia melihat seorang ibu-ibu tua. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit membungkuk. Dan yang paling aneh, perutnya terlihat seperti orang hamil. Ibu itu mengepel lantai, sendirian, tengah malam, tanpa seragam petugas. Ia menyapa, "Misi Bu." Tidak ada jawaban.
Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba muncul, seperti ada yang salah. Ketika ia menoleh ke belakang, lorong itu kosong. Tidak ada ibu-ibu, tidak ada ember, tidak ada bekas air. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi ke toilet bioskop sendirian. Dan beberapa petugas lama mengatakan, sosok ibu-ibu itu bukan cerita baru. Ia sering terlihat, tapi jarang menampakkan diri dengan jelas. Itulah sebagian kisah dari bioskop tua di Yogyakarta yang berdiri di atas jejak masa lalu. Tempatnya masih ada, bangunannya masih digunakan, lampu-lampunya masih menyala setiap malam. Namun bagi sebagian orang, tidak semua yang duduk di dalam studio benar-benar datang untuk menonton film. Percaya boleh, tidak percaya juga tidak apa-apa, karena semua kembali pada pengalaman masing-masing. Yang jelas, kita tetap harus menghormati apapun yang pernah ada di tempat itu. Jika kalian punya pengalaman serupa atau tahu cerita lain tentang bioskop ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan tanda suka, bagikan ke yang suka cerita horor, dan tetap bersama Bisik Kelam. Karena tidak semua kisah ingin didengar di tempat terang.